Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Amrozi Nasution dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan dengan NIM 230306025. Dan saya di sini ingin mengerjakan tugas dari manajemen peternakan. Berdampingan sama Pak Agus. Ya. Saya sudah bersama dengan Bapak Pak Agus. Kalau boleh tahu Pak, ini karena Bapak ini udah berapa tahun Pak berdiri Pak? Kalau saya sudah berjalannya dari awal, bersihnya saja lah ya, kita 34 tahun. Berarti udah lama ya Pak? Lama. Ada anaknya masih kecil-kecil sampai udah umur 36, dari 37 udah. Saya itu kan 30 tahun. Dari anak saya masih SD. Kelas 1 SD berapa tahunan, itulah lebih kurang 34 tahun. Kalau untuk bibit Pak, bibit apa? Pak di sini lagi Pak. Kalau bibit lembunya saya pakai biasanya kalau lembu lokal dari Bonggolo, ya, lembu Jawa gitu, cukup besar-besar. Jadi punya timper susu. Itulah deh. Sekarang kan sudah zaman canggih ini, bobot bibitnya kebanyakan putih seperti macam limosin, cimental, Brahman, bibit-bibit super. Kalau bibit lokal kita tengok lokalnya, yang masa model ini besar, itu bilang Bonggolo, Benggala, itulah nasional yang orang bilang. Benggala. Kalau untuk pakan Pak, pakan apa saja yang dibuat Bapak pada peternakan ini Pak? Makan. Iya Pak. Seperti nomor satunya rumput car itu, rumput gajah. Itulah yang Bapak ternak, itu Bapak tanam ya. Iya Pak. Itulah nomor satunya gizinya yang paling utama kali. Rumput gajah. Nomor duanya kolonjono. Kolonjono. Ingat ada ditulis lah nama jenis-jenis rumput. Iya Pak. Kolonjono ya. Yang ketiganya rumput pahitan. Pahitan itu yang numbuh itu, tuh rumput yang keluar itu pahitan. Nah, ya pahitan. Satu ulangan. Itu teman. Nah, itu ada itu tunas itu rumput ulangannya. Nah, itulah dia. Ada semua di sini rumputnya. Kalau mau tahu ingin jenis rumputnya. Iya Pak. Rumput itulah jenis baru yang selanjutnya lah ya, rumput bebas. Iya Pak. Nah, itulah. Itu rumput-rumput yang utama kali yang bergigi, rumput gajah, rumput car, kolonjono, pahitan, ulangan. Itulah rumput-rumput yang super. Kalau untuk perencanaan Pak, apa saja strategi atau perencanaan Bapak untuk membuka peternak ini Pak? Perencanaan maksudnya Rencana pas membuka peternak ini Pak? kalau perencanaan itu saya bilang ada perencanaannya, cuman lagi kan nanti tak terduga. Iya Pak. Kita tidak ada perencanaan yang terduga gitu kan. Berarti tiba-tiba Pak? Nah, secara macam mana ya, aku kok kerja harian rasanya nggak menyukupi kan gitu kan. Iya Pak. Jadi ya coba-coba kita main dagang kambing, dagang lembu. Nah, disitulah rupanya rezeki kita. Berarti dari orang Pak? Hah? Dari orang baru ke kita Pak? Iya. Kita menjual belilah dulu gitu. Istilahnya nggak makan gaji kita nggak menyukupi hariannya kan gitu kan. Iya Pak. Jadi kita pribumi lah istilahnya, cuman ya berdagang lah gitu kan. Bapak kita gaji kerja 100, kalau kita dagang sudah 200, kan begitu. Itulah. Jadi rasanya kita langgeng terus maju ini sekarang gitu. Yakin, keyakinan kita kan, semua apapun usaha yakin. Tapi ke surang laut pun kalau kita nggak yakin ya tetap haram kan gitu kan. Iya Pak. Kalau untuk pengorganisasian Pak, bagaimana Bapak mengorganisasikan
peternak Bapak ini agar berjalan dengan stabil atau lebih berjalan bagus Pak ke depannya? Organisasinya kita dalam lingkungan ini ya ramah-tamah bergaul, Berkomunikasi sama yang lain. ya. Yang penting kita beramah-tamah sama panitia-panitia lain, seperti macam kita menjual beli lembu kurban sama panitia kurban, panitia masjid, Iya, orang kantor ya. Iya Pak. Nah, nggak semua aja untuk orang kurban, orang kantor, ya orang pribumi. Nah, secara ramah-tamah kita tuh kita bertanyakan kepada pengusaha jual beli lembu, nanti kalau ada orang mencecer lembu, malah beli Iya Pak. kan gitu ya. Jadi kalau kita diam gitu aja orang kan nggak tahu. Nggak tahu Pak. Kita punya usaha, walaupun kita ada pamflet di depan, ada spanduk. Bandung. Tapi kalau kita bangsa model orangnya nggak mau disiplin bergaul, orangnya nggak tahu. Iya Pak. Kita ada pengusaha, kita ada usaha. Harus ada sepanduk Pak. Nah, nggak ada spanduk, tapi kita itulah tadi. Berkomunikasi sama- Nah, berkomunikasi sama masyarakat, bergaul kita tuh asik. Kalau untuk pengelolaan pegawai Pak, jadi Pak untuk pembagian tugas kerjanya Pak, bagaimana proses pembagiannya Pak? Kalau pembagiannya, kalau anggota cuma 2 orang, 1 orang di kandang kita kerahkan untuk membersihkan kandang dan ngasih makan atau lembu dimandiin. Perharian dia tugasnya. Iya Pak. Yang satu lagi ya untuk membantu kita menjadi makanannya rumput, ngarin ya. Nah, 1 hari 2 kali. Sampai pagi sampai setengah hari ini kita udah dapat 5 ikat, 6 ikat, udah istirahat lah makan, istirahat tidur ya kan. Iya Pak. Nanti ini tengah hari ini jam 2 ini berangkat lagi kerja sampai sore ini. Oh iya Pak. Itu aja. Kalau dari pengelolaan pegawai ini Pak, apakah ada masalah atau kendala dalam kinerja Bapak? Nggak ada. Jadi kalau pegawai itu ya semuanya bagus, harian dia pun yang kita kasih yang bagus, kita tanggung jawabin makan. Berarti pegawai Bapak bertanggung jawab semua. Tanggung jawab. Kita tinggal pun kita saranin. Berjalan baik. Jalan baik. Kalau tentang pengarahan Pak, bagaimana cara Bapak mengarahkan atau menggerakkan kinerja Bapak tersebut dalam usaha ternak ini Pak? Maksudnya yang ini dalam pekerjaan orang itu Pak. Bagaimana Bapak mengarahkannya biar berjalan dengan stabil Pak? Kalau kita ngarahkannya gini aja, kita kasih 1 orang tugas, ini bagian tugasmu ke sini, ini bagian ini, nah kamu ini sini sama saya kan, itu kan tadi Iya, Pak. seperti tadi saya bilang. Nah ini udah, dia nggak mengurus kerjaan yang lain dan yang lain tidak mengurus dia punya, udah masing-masing ada pembagiannya. Iya Pak. Jadi tidak saling iri. Nah, tidak saling iri. Kalau tentang pengawasan Pak, bagaimana Bapak mengawasi usaha ternak Bapak ini Pak? Ngawasinya ya secara macam mana ya, perhatian setiap Iya, harinya. Bagaimana Bapak ini seperti apa? Bersihin kandang gitu Pak? Kalau dibilang pembersihan kandangnya setiap harinya harus pagi sore pagi sampai sore. Nah 1-2 kali lah harus bersih. Sama tingginya seperti kalian datang lah kemari, kan nggak ada nampak kotoran yang berserak. Iya, Pak. Nih kayaknya kan begitu berak saya sendok masuk kumpulkan habis suruh masuk ini. Kalian kemari pun rasanya ini nggak jorok, nggak apa, nggak ada orang sih tutup hidung ini aja bau gitu. Ada memang namanya kandang semua bau, tapi kan tidak terlalu kali seperti jorok lah kandang lain berserak rumputnya, berserak kotoran kan itu kan. Itulah perhatian saya. Mungkin sejauh ini Pak, dari pertanyaan tadi yang gimana Pak? Ya. Dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan pegawai, pengawasan, dan pengarahan, apakah itu menurut Bapak yang paling ada masalah itu Pak? Dari mana Pak? Di antara dari- 5 iya, yang Pak. ada masalah yang berat itu. Iya Pak, masalah yang berat dari yang 5 yang tadi Pak. Kalau dari 5 itu yang berat saya bilang apa nggak ada. Berarti semua berjalan lancar Pak? Nah jangan bagus, istilahnya nggak ada satu yang gendala, aduh ini aku harus gini, aduh harus ini. Nah, seperti Bapak ngarit sampai udah puluhan tahun, yang Bapak ceritakan setahun lagi usia Bapak ada 70, saya tidak pernah mengeluh. Males sekali aku, aduh hujan nih dari pagi, nggak ada hujan bebas, Bapak udah siap, berhenti hujan cabut bus. Nah yakin. Iya Pak. Nah, itulah dia, yakin. Jadi istilahnya nggak seperti orang anget-angetnya ayam.
Gimana itu? Males lah aku ngarit nanti aja lah. Berarti rasa malas Pak? Nah, kan gitu. Iya Pak. Berubah sifat. Iya Pak. Waktu kita biasa ngarit kan nanti siang aja. Kalau udah siang gini orang udah berubah lagi pikiran. Berubah pikirannya tau, malas. Kenapa? Timbul panas. Datang hujan. Kalau hujan sih mendingan dingin. Panas. Udah nggak bisa kerja. Nah, sifat malas. Nah, dia macam bapak tuh kalau ada sifat katanya mencari rumput itu siang, udah nggak mau. Enak pagi. Jadi setelah pagi kita bekerja sampai jam 10 siap, kita mau kemana pun kita udah nggak ada pikiran. Udah nggak ada pikiran untuk ke kandang. Mau kita pulang sore, biarlah lembuku nanti makan sore aja sampai malam. Rumput sudah ada. Paham kan? Paham Pak. Benar. Tidak seperti kita nggak ada rumput, kita udah kemana-mana pulangnya sore, mencari lagi, katanya hujan, panas, lampu kan kelaparan, kucing raya. Biasanya kenyang, jadi nggak. Ini kita tengok. Jam gini udah duduk karena dari pagi tadi bapak pulang udah makan satu Kenyang ikat, nah kenyang duduk, udah santai dah. Nah itulah dia namanya kita yakin. Iya Pak. Jadi kalau untuk obat Pak, apabila nanti kan seandainya ada yang sebenarnya sakit gitu, Bapak kasih obat apa Pak? Kalau ada sakit ringan sepertinya macam dia makan resrespo dari rumput, ini musim hujan. Ada namanya resrespo itu, kalau kalian nggak tahu dia seperti ciput ya, dia badan segitiga gini, dia lengket di rumput, di hujan-hujanan dia, ini musim hujan sering lah, hati-hati lah. Itu nama respo ya, respo. Kalau dia itu makan itu dia, itulah sakit yang berbahaya, bisa dia mengeluarkan air liur, dia nggak mau jalan, nggak mau duduk, kalau duduk nggak mau bangun, dipukulin Pak dia. Sampai satu ya, itu kalau nggak kita perhatikan betul penyakitnya, bahaya, bisa fatal. Berarti Bapak kasih obat apa Pak? Nah, itu obatnya sama saya itu obat tradisional aja ya. Telur bebek 2 biji sama kopi. Kopi seperti kopi-kopi apa itu, cili kayang itu, saset. Iya Pak. Yang bungkus coklat tuh, kita seduh air panas kocok mata. Terus di Hangat-hangat kuku kata orang bilang ya, yang bisa diminum ya, hangat-hangat, cangarkan ke mulut. Nah, nanti udah cangarkan tuh, udah minum 1 botol, buatan botol kaca, botol plastik itu kan. Botol kaca ini gigit dia kan bisa pecah, bahaya kan. Sudah habis 1 botol itu kita kasih minum, kita ambil jahe, bawang, bumbu, sama garam, gosokkan di lidahnya, buang lender-lender ya. ini sampai berapa hari Pak? 1 hari aja deh. Tapi jangan kasih minum. Itu binatang tuh kalau dikasih minum lenderannya itu yang berkembang. Dia lendir. Ada tuh di rumput tuh dia ciput di daunnya lengket kayak gini, kayak ciput deh, tapi dia tidak berumah. Peta aja Jadi dia. asal nempel aja. Nah, lengket gitu. Nah, itulah namanya respo. Itu yang bahaya. Dia fatal kalau udah kena kayak itu, bisa mati terus masuk angin. Nah itulah dia. Tapi kalau ada seperti macam sakit hatinya cacingan, orang kata orang bilang cacing hati. Itu cacing itu kalau dibabat, namanya enteng anduk itu tau kan. Kalau kita potong lembu itu dalamnya kan ada enteng anduk, Ada Pak. merah-merah kayak cendol ya. Kalau kita buka tuh anduknya kan persis lah kayak anduk ya. Mewah itu banyak cendol. Nah itu cacingan. Cacing itulah cacingan. Hatinya pun bisa busuk. Udah kalau orang udah cacing hati, cacing makan hati, hatinya busuk. Itu lembu kayak apa kita kasih makan, kasih vitamin, nggak mau gemuk. Suntik pun nggak mau gemuk. Kurus, lama-lama ya kurus mati. Nah itu bagus, nggak usah dipiara. Bapak yang tukang potong yang tahu. Aku potong ya Pak. Kalau kita potong tuh lembu kurus, hatinya cantik, semuanya bagus, berarti itu lembu kurus kurang makan. Tapi kalau dia makannya cukup, macam lembu piaraan Bapak sendiri lagi nih, kok Dia kurus. bertumbuh apa Pak? Nah kok kurus dia makan, kok rumput yang enak-enak aku kasih. Kok kurus aman nih, dibeli orang, saya potong. Saya tengok, berarti kok kena cacing hati, nah terlambat mengobati. Nah kalau kayak gitu panggil dokter hewan. Itu suntikan sampai 3 kali. Sekali suntik 3 kali. Vaksin, vitamin. Suntik satu lagi apa itu namanya tuh? Mahal itu, sekali suntik 100.000, jadi 3 kali suntik 300. Tapi jamin.
Begitu disuntik tuh kita tengok perkembangan dia 1 minggu. Langsung apa Pak? 1 minggu Iya. makan dia kuat, 2 minggu, sebulan, perubahan badan dia udah nambah kulit. Nah, itulah. Tapi kalau seperti macam yang sakit ringan tadi saya bilang, Bapak bilang tadi itu kena restless ball, itu aja obatnya, itu aja. Itulah yang udah Bapak alamin ya, yang tradisional karya Bapak sendirilah kerja gitu ya kan. Kalau ada fatal kali parah apa ke dokter, ada tuh surat dokter apa itu nano. Nanti dokter lah ya, dia ada dokter, ada menteri lewat ya kan, yang dokternya bapaknya dokter, anaknya dia aja panggil, ya suntikan loh, itu periksa loh, ini kena cacing hati. Dari taiknya kita bisa tahu kalau tuh lembunya udah penyakitan, dari taiknya tuh udah berak mencret, itu bau kali ini matanya nih taik cacing. Lembu ini penyakitnya mencacing. Yang tahun semalam aja lah penyakit baru, PMK tuh. Itu penyakit gimana? PMK itulah lembu-lembu dari luar itu. Penyakit mulut cuma kaki. Yang kaki yang dicopot-copot ini, Itu gara-gara apa? sampai lidahnya putus kayak gitu tuh. Itu akibatnya kalau lembu dari luar. Hasil ada makanan-makanan yang kimia-kimia kayak gitu. Kita tahu kan lembu ini kan dari nenek moyang kita dulu. Lembu ini kan binatang, makanannya kan dia hewan, makanannya kan tumbuhan. Jadi sekarang udah makin zaman canggih ini kayak gini, makan inilah, makan itulah, kan pakai duit. Oke Pak. Yang sudah rumput kayak gini digiling lagi, dihalusin, kan beli minyak di mesin. Sekarang udah canggih Pak. Nah, kan Bapak tuh nggak mau, 20 tahun saya merah-merah lembu gitu nggak mau. Berarti Bapak alami. Alami merah lembu suntik seperti Lemosin, Simental, Brahman, Ramos, macam-macam segala lembu udah Bapak alami Bapak. Cuman saya tidak menghayati, tidak menjiwai lembu ternak, lembu suntik gitu. Nah begitu hobi. Saya senang lembu yang lokal. Lembu kurban lokal ya, nama kita agen ada ya lembu itu. Kita piara seperti kambing Ottawa yang kupingnya panjang. Iya ada Pak. Itu merugikan kalau dipiara. Kenapa Pak? Dia makannya kalau nggak pakai daun ubi tidak mau, kalau nggak pakai ampas kedelai, ampas tahu dia tidak. Jadi kalau dikasih rumputnya badan gepeng, jadi nggak ada dagingnya. Jadi tai aja dimakan bagian. Nah itulah nama kambing yang panjang tuh. Jadi saya di sini ingin memberikan saran dan tanggapan terhadap usaha ternak Pak Agus yang berada di Jalan Harun Gang Kemuning 5 yang berada di Kota Medan. Pertama tentang perencanaan. Awalnya beliau ini merencanakan untuk menjual kambing dan lombanya, rupanya di situ rezekinya. Jadi tanggapan saya, kita harus mencoba hal-hal yang baru, mana tahu kan di situ rezeki kita. Kan rezeki kita tidak ada yang tahu. Dan yang seterusnya tentang pegawai, karena beliau mempunyai 2 anggota atau kinerja, yang satunya bekerja sebagai memberikan pakan, memandikan ternak dan membersihkan kandang, dan yang satunya lagi mencari makan seperti rumput dan lain-lain. Jadi yang seterusnya tentang pengawasan, beliau ini membersihkan kandangnya setiap pagi dan sore. Jadi tanggapan saya itu bagus, karena selain menjaga kesehatan ternak, ini juga dapat membuat orang yang berada di sekitar ternak itu tidak merasa kebauan yang berlebihan. Jadi yang seterusnya tentang obat-obatan. Apabila ternaknya ada yang sakit, beliau langsung memberikan obat-obatnya berupa obat tradisional. Saya sangat setuju dengan obat tradisional yang diberikan Bapak ini kepada hewan ternak yang sakit. Karena selain menghemat biaya, obat tradisional ini juga mudah didapatkan. Jadi mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies.